Yang tertulis di truk itu ada M15.000. Itu M15.000 itu artinya bukan 15.000 kilo. Jadi LBS. Nah, LBS itu kalau dikonversikan ke kilo itu hanya 0,46 kilo satu LBS. Jadi yang menempel di truk ini kapasitasnya kira-kira kurang lebih sekitar 6.900 lah. Nah, kemudian yang ini ya kapasitasnya hanya sekitar 4, sekian ton, 4,2 lah, 4,2 ton. Itu untuk single lane, dalam tanda kutip single lane. Nah, kemudian saya perkenalkan lagi, yang ini ada strap. Ini namanya strap statik. Ini strap statik. Terus kemudian di sini ada sekel. Nah, sekel ini kalau ada kapasitasnya. Jadi kalau biasanya yang kita pakai itu standarnya diameter omega, ini omega sekel, yang bener yang pakainya ini. Tapi kalau yang pakai yang lurus atau D sekel itu sudah nggak bisa kita pakai. Karena apa? Kolongnya terlalu sempit, kemudian rawan patah pada ujung sekelnya. Jadi yang D itu sudah nggak boleh sebenarnya. Yang harusnya kita pakai omega sekel. Nah, kalau nggak ada ukuran kapasitasnya, yang dijadikan acuan itu adalah ukuran ini, pasaknya, besar kecilnya pasak. Jadi kalau pasaknya kira-kira itu sekitar 16 mm, kapasitasnya adalah 3/4 ton. Nah, itu sudah memadai. Ukuran standarnya adalah 16 mm. Nah, itu kapasitasnya sekitar 3/4 ton. Itu sudah memadai. Terus kemudian di sini ada double land. Ini double land. Ini juga sama. Ini juga double land. Jadi beda merek. Terus kemudian yang ini adalah damper sling yang non permanen. Nah, ini yang harus kita gunakan pada waktu recovery pakai win. Ini harus selalu kita pakai. Meskipun dia winnya kita pakai sling atau pakai plasma, harus tetap pakai damper sling. Oke, itu ya. Terus kemudian ada perlengkapan wajib lainnya, yaitu adalah sarung tangan full cover. Bukan yang separuh, tapi full cover. Dan permukaan yang bagian telapak tangan itu wajib pakai kulit. Kenapa kok pakai kulit? Kalau kita recovery-nya pakai sling, terus jam terbang wheelsnya juga sudah lama, itu biasanya rajutannya itu sudah ada yang putus, ada yang keluar. Nah, itu takutnya kena tangan kita sendiri. Ini hal-hal yang perlu kita gunakan pada saat recovery. Terus kemudian ada lagi yang nggak ada ya di sini, ada lagi namanya ground ancur. Ground ancur itu pasak. Seandainya kiri kanan kita nggak ada pohon yang besar yang bisa digunakan sebagai winching point atau titik untuk recovery, kita bisa menggunakan ground ancor. Ground ancor itu pasak, seperti pasak. Jadi kayak sekop tapi dia bisa ambles. Terus itu yang biasa kita gunakan saat recovery. Nah, terus di sini ini ada contoh yang di sekel. Ini yang nggak boleh kita gunakan. Terus kemudian sarung tangan biasanya yang digunakan untuk las ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena dimensinya terlalu longgar dengan jari. Ya, takutnya nanti malah bisa kesangkut. Kesangkutnya bisa masuk sling, bisa masuk roller sini. Nah, itu yang membahayakan. Terus kemudian berikutnya ada lagi tentang winching point. Winching point titik di mana kita melakukan recovery. Misal di batang pohon. Cari batang pohon yang terkuat di sekitar kita. Dan diameternya harus di atas 10 cm untuk ukuran mobil kecil. Kalau untuk ukuran mobil besar, ya semakin besar diameter pohonnya juga semakin bagus. Dan lihat
di atasnya masih ada daunan nggak? Takutnya pohon mati, nggak bisa digunakan. Gitu ya. Terus, kemudian titik untuk winding point. Untuk winding point, kita tidak boleh langsung menggunakan plasma ataupun sling. Situ aja ya. Di free. Oke. Dari awal. Ini ya, pada waktu cara kita memegang. Mungkin kalau yang satu remote-nya ada, mungkin bisa dipraktekkan dua-duanya. Jadi yang punyanya Basarnas juga bisa dipraktekkan. Lepasin sih, lepasin. Lepasin.